Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan metode persediaan first in first out. Sekarang kita membahas tentang metode perhitungan persediaan last in first out. Ya, jadi dia barang tersebut perhitungannya masuknya terakhir, tapi digunakan untuk HPP harga pokok produksinya itu pertama. Ya, last in first out. Terakhir masuk, keluarnya pertama. Ya, kasusnya sama dengan yang tadi ya. Sama-sama ada persediaan awal, ada pembelian ya dari tanggal 31, 15 September sampai 18 November ya. Tapi perhitungannya berbeda ya. Sama-sama dijual dengan kuantiti 700 unit. Ya, kita lihat di sini dengan metode last in first out. Ini kita copy aja ya, move copy. Ya, kita masuk sini, LIFO ya, last in first out. Ya, ini sama, tapi ini kita hapus. Kita hapus di sini ya. Kita hapus dulu. Ya. Ini kita hapus. Oke. Karena last in first out ini sama ya. Jadi kita masukin dulu semua persediaan yang ini kebetulan persediaannya tidak ada penjualan di rentang misalkan Maret, di April nggak ada penjualan, terus di Oktober nggak ada penjualan misalkan ya. Jadi penjualannya semuanya di 31 Desember ya. Jadi kita mau menghitung dengan metode last in first out. LIFO ya, last in first out ya. Ini hanya perhitungan metode penilaian persediaannya. Kalau last in first out berarti kita ngambilnya bukan dari atas tapi dari bawah ya, bukan dari yang pertama tapi dari yang terakhir masuk ya. Karena totalnya 700 unit ya, berarti dimulai dari ini dulu, unit yang terakhir masuk ya. 31 Desember harga pokoknya 200 kali total 200 ya, lalu yang 300 kali nih ya kan 200 ya, karena ngomongin last in first out ya. Lalu yang ke 300 harganya 150 ya. Lalu ini udah 500 nih ya, sisanya adalah 200 dari mana? Dari yang pembelian tanggal 31 Maret ya, harganya sebanyak 100 ya, ya harganya 100 tuh ya. Jadi lihat di sini harga pokok penjualannya sebesar totalnya untuk pembelian 700 unit ya, HPP-nya menjadi 105.000 ya. Kita untuk harga pokok penjualannya ya 40.000 ditambah 45.000 ditambah 20.000. Nah, ini nanti saldo persediaan akhirnya ya, ini persediaan akhir ya. Ini sebenarnya kita seharusnya setiap kita membuat tanggal ini ada garisnya, garis double line gini ya. Jadi ada bedanya nih. Ini juga saya akan garis line tadi. Ya, ini. Ya, jadi ini per tanggal 31 ya, persediaan akhirnya menjadi, karena tadi yang di persediaan menggunakan persediaan tanggal 31 Maret ini masih udah dipakai 200 ya. Berarti sisanya adalah 200 ya, 200. Ya, ini saya kasih ini deh ya. Ini dikurangin nih. Ya, ini tetap 100. Ya, ini jadi 20.000. Nah, sisanya ini yang 100. Ini 80. Ya, jadi persediaan akhirnya 28.000 ya. HPP-nya 105.000. Kita lihat ya, kalau kita lihat perbedaannya di sini dengan first in first out ya. Last in first out harga pokok penjualannya akan menjadi lebih besar. Ya. Karena cenderung kalau harga itu semakin terbaru itu semakin kekini itu harganya akan semakin mahal.
ya mengakibatkan harga pokok penjualan juga akan semakin mahal, beda sama first in first out. Kalau first in first out tadi 78.000, last in first out 105.000. Ya, dengan kita ngecek lagi ya, sama ya. Jadi ini total persediaan akhirnya 28.000 ya. Ditambah penjualannya 105.000, totalnya segini 133, sama seperti ini. Ya kalau nggak kita lebih mudah ngitungnya, mungkin kita mau lihat HPP-nya ya. Bisa dilihat dari ini total persediaan pembelian barang tersedia untuk dijual ya. Terus ada persediaan persediaan akhir ya, akhir ya. Ini coba kita cek persediaan jual 135. Oh sorry ya, ini persediaan akhirnya sebesar 133.000 ya. Persediaan akhirnya sebesar 28.000 ya. Bisa lihat di sini HPP-nya adalah ya barang tersedia untuk dijual ditambah dikurangi persediaan akhir 105.000, sama ya. Ini bisa kita lihat di sini di PPT-nya ya. Untuk last in first out ya 700 unit dengan harga 300 sama 210. Persediaan awalnya 8.000, pembeliannya 125 ya. 40 ditambah 45 tambah 40, persediaan akhirnya 28.000 ya. Ini HPP-nya 105.000, dapat dari persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir ya, 105.000. Ini laba kotornya sebesar 105.000 ya, didapat dari 210 dikurangi 105.000, akhirnya laba kotornya 105.000. Nah ini persediaan akhirnya ya, sama seperti yang tadi kita hitung di sisa 1 Januari sebesar 8.000 ya. Lalu yang 31 Maret tadi sisa 200 sebesar 20.000. Ini ya 28.000 ya. Ini untuk last in first out ya. Lalu kita langsung masuk lagi ke average ya. Average juga sama nih ya. Nah kalau average ya, kita lihatnya nanti rata-rata ya. Kita lihat harga rata-rata per unit. Jadi setiap ini kita harus buat ya harga rata-ratanya berapa ya, yang untuk barang yang tersedia untuk dijualnya. Kita lihat harga satuan per unit rata-ratanya berapa ya. Kalau dari sini harga pokok per unitnya kan harga rata-rata pokok per unitnya adalah 133.000 dibagi 1.000, berarti harga per unitnya adalah 133.000 ya. Persediaan akhirnya ya, kalau ngomongin 700 yang terjual, berarti kan kalau dari 1.000 persediaan akhirnya 300 unit ya. 300 kali 133.000 per unit 39.900. Terus penjualannya ya, HPP-nya nanti bisa dilihat 700 ya dikali 133.000 ya. Mungkin kita lebih enak kita buat kartu stoknya dulu ya, sama seperti tadi. Kita buat average ya. Ini average, kita buat ini copy ya. Average ini kita hapus dulu ya. Jadi ini kita hapus dulu. Oke. Kita hapus dulu semua, kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu. Ini average-nya kita coba lihat harganya ya, total semuanya.
sama dengan nih 133 ya, ini kuantitinya ya, berarti harga satuannya ini dibagi ini ya 33. Berarti kalau ngomongin HPP-nya ya 700 dikali ini harga average ya. Ini kita mesti kasih apa namanya? Kita copy dulu. Hapus. Ya. Ini 93.100 ya, 700 berarti ini sisanya 300 unit, ini 133 ya. 300 dari mana? Dari 1000 dikurangi 700 ini ya. Jadi ini 700 kali 133.000, 93.000 HPP-nya, sisanya persediaan akhirnya 300 kali 133.000 yaitu 39.900. Bisa lihat di sini ya. Nih ya. HPP apa? Nilainya ya per unitnya dijual sekian, persediaan awal, pembelian akhir, persediaan akhirnya segini 39.900 ya. Tadi kan kita ngitung ya, persediaan akhir 300 kali 133.000 ya. Terus ini HPP-nya ya sama ya, jadi persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir, hasilnya harus sama segini. Dan sama juga seperti kartu stok tadi, 133 kali 700 93.100. Di sini laba kotornya 116.900. Itu ya. Ya kita bisa dilihat seperti ini. Oke ya. Mungkin penjelasannya untuk average seperti itu. Ya. Nah, ini jika kondisi harga-harga berubah, maka biasanya pada setiap metode biaya persediaan akan menghasilkan jumlah yang berbeda. Ya, harga pokok penjualan, laba kotor, laba bersih, dan persediaan akhir. Ya, tidak dapat dicerminkan arus persediaan aktual secara andal. Ya, jadi untuk IFRS ini sudah tidak diperbolehkan lagi. Untuk LIFO ya, last in first out tidak boleh diperbolehkan lagi. Alasannya tidak dapat dicerminkan arus persediaan aktual secara andal. Penggunaan LIFO dipengaruhi oleh perpajakan. Jadi pajak itu tidak tidak memperbolehkan pakai LIFO. Ya, di mana pendapatan penjualan disandingkan dengan biaya barang diperoleh paling akhir. Ya, tidak diperbolehkan menggunakan metode ini mengakibatkan nilai persediaan yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan tidak berkaitan dengan tingkat biaya persediaan yang paling akhir. Jadi ini LIFO tidak diperbolehkan. Oke, demikian materi untuk metode LIFO dan average. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.